Salju turun perlahan di kota St. Petersburg, Rusia, menyapu jalanan batu dengan lapisan putih yang berkilau di bawah lampu neon. Angin musim dingin menggigit, menusuk hingga ke tulang. Namun suasana kota tetap hidup dengan gemerlap klub malam dan cafe kecil yang berderet di sepanjang kanal. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang wanita berjalan sendirian. Langkahnya mantap, meski matanya menyimpan kekosongan. Anastasia, janda berusia 35 tahun, memiliki wajah yang cantik dengan kulit pucat khas orang Rusia dan rambut pirang yang tergerai di bawah mantel bulu mahalnya. Namun, di balik penampilannya yang memukau, ada luka yang tak pernah sembuh. Luka yang membuatnya seperti kapal tanpa sauh, terombang-ambing di lautan kesepian. Malam ini, seperti banyak malam sebelumnya, Anastasia berjalan tanpa tujuan jelas. Ia baru saja meninggalkan sebuah klub malam, tempat di mana musik keras dan minuman keras menjadi pelariannya dari kenyataan. Suaminya, Ivan, telah tiada 3 tahun lalu dalam kecelakaan mobil yang tragis. Kehilangan itu tidak hanya merenggut cinta pertamanya, tetapi juga menghancurkan hubungannya dengan keluarga yang menyalahkannya atas kematian Ivan. Sejak saat itu, Anastasia hidup dalam dunia yang kelabu, mencari kehangatan dalam pelukan sementara dan jelas-jelas vodka yang tak pernah cukup untuk menghapus rasa sakit. Ia tahu gaya hidupnya ini salah, namun ia tak tahu cara keluar dari lingkaran setan itu. Malam ini, ia hanya ingin melupakan, meski hanya untuk beberapa jam. Langkahnya membawanya ke sebuah kafe kecil di ujung jalan, tempat yang jarang ia kunjungi. Kafe itu sederhana, dengan dinding kayu yang usang dan lampu kuning yang memancarkan kehangatan sederhana. Di luar, papan nama bertuliskan Cafe Niva dalam huruf Sirilik yang mulai pudar. Anastasia mendorong pintu masuk. Lonceng kecil di atas pintu berdenting pelan. Aroma kopi dan roti panggang menyambutnya. Kontras dengan bau asap rokok dan alkohol yang biasa ia hirup di klub. Ia memilih meja di sudut, dekat jendela, tempat ia bisa melihat salju yang terus turun di luar. Pelayan, seorang wanita tua dengan senyum ramah, menghampirinya dan menawarkan menu, tapi Anastasia hanya memesan teh hitam. Sesuatu yang sederhana untuk menenangkan dirinya saat menunggu pesanannya. Matanya tertuju pada seorang pemuda yang duduk di sudut lain kafe. Ia tampak asing di antara pelanggan lain, kebanyakan warga lokal yang mengobrol dengan riuh. Pemuda itu berpakaian sederhana, jaket tebal yang sudah usang, celana jeans, dan syal yang melilit lehernya. Kulitnya sawo matang, tidak biasa di tengah wajah-wajah pucat Rusia. Rambutnya hitam pekat, sedikit berombak, dan matanya fokus pada sebuah buku kecil yang ia pegang dengan hati-hati. Di sampingnya, sebuah cangkir teh sudah hampir kosong, dan di atas meja tergeletak sebuah tas kain yang lusuh. Ada sesuatu dalam ketenangannya yang membuat Anastasia penasaran. Ia bukan tipe pria yang biasa ia temui di klub. Bukan pula pria Rusia yang kerap mendekatinya dengan pujian kosong. Pemuda ini terlihat berbeda. Ahmad, begitu nama pemuda itu, adalah seorang TKI asal Indonesia yang bekerja sebagai buruh pabrik di pinggiran St. Petersburg. Di usianya yang baru 25 tahun, ia sudah menjalani hidup yang penuh perjuangan. Yatim piatu sejak kecil, Ahmad dibesarkan di sebuah desa miskin di Jawa Tengah, tempat ia belajar bertahan hidup dengan kerja keras dan doa. Islam menjadi pegangannya, mercusuar yang menuntunnya di tengah badai kehidupan. 2 tahun lalu, ia memutuskan merantau ke Rusia, mengorbankan kenyamanan demi mengumpulkan uang untuk adik-adiknya di kampung. Di Rusia, ia tinggal di asrama buruh yang penuh sesak, dikelilingi suara mesin dan aroma oli. Namun, di tengah kerasnya hidup, Ahmad selalu menyempatkan diri untuk sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran, meski hanya di sela-sela shift malam yang melelahkan. Malam ini, Ahmad datang ke Cafe Niva
untuk mencari ketenangan. Ia membawa Al-Quran kecil yang selalu ada di saku jaketnya. Sebuah hadiah dari seorang ulama di desanya. Di tengah suasana asing Rusia, membaca ayat-ayat suci memberinya rasa pulang. Kehangatan yang tak bisa diberikan oleh salju atau lampu kota. Ia duduk di sudut, menikmati teh hangat yang menjadi kemewahan sederhana baginya. Matanya menelusuri ayat-ayat tentang kesabaran, tentang bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang berjuang. Ia tidak menyadari bahwa sepasang mata sedang mengamatinya dari kejauhan, mata yang penuh rasa ingin tahu bercampur hasrat. Anastasia yang kini memegang cangkir tehnya merasa ada dorongan aneh dalam dirinya. Pemuda itu dengan ketenangannya yang sederhana seolah menantang dunia yang ia kenal. Ia terbiasa dengan pria yang mendekatinya dengan pujian berlebihan, dengan tatapan penuh nafsu. Tapi pemuda ini bahkan tidak meliriknya. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Anastasia merasa tertantang. Seolah ia adalah teka-teki yang harus dipecahkan. Malam ini, ia tidak ingin pulang sendiri. Ia ingin merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa membuatnya lupa, meski hanya sebentar. Dengan langkah percaya diri, ia bangkit dari mejanya dan berjalan menuju meja Ahmad. Mantel bulunya menyapu lantai kayu. Ahmad mendongak saat bayangan Anastasia jatuh di atas mejanya. Ia melihat wanita itu, cantik dengan cara yang mencolok. Namun ada sesuatu di matanya yang membuat Ahmad waspada. Tatapan Anastasia penuh dengan campuran rasa ingin tahu dan niat yang tidak suci. Ia tersenyum. Senyum yang biasanya membuat pria lain luluh dan memperkenalkan dirinya dengan nada santai. Ahmad menjawab dengan sopan, suaranya lembut namun tegas. Memperkenalkan dirinya sebagai Ahmad, seorang pekerja dari Indonesia. Anastasia, yang terbiasa mengendalikan situasi, merasa sedikit tersinggung oleh ketenangannya. Ia mengajak Ahmad untuk mengobrol lebih lanjut, bahkan mengundangnya ke apartemennya dengan alasan ingin mengenalnya lebih dekat. Namun, Ahmad tidak tergoda. Dengan nada yang penuh hormat, ia menolak ajakan itu, mengatakan bahwa ia harus menjaga dirinya sesuai dengan ajaran agamanya. Anastasia, yang tidak terbiasa ditolak, merasa tersengat. Namun, ada sesuatu dalam ketegasan Ahmad yang membuatnya tidak marah, melainkan semakin penasaran. Ia duduk di depan Ahmad, melupakan niat awalnya untuk sejenak, dan mulai bertanya tentang buku kecil yang dipegangnya. Ahmad menjelaskan bahwa itu Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidupnya. Ia berbicara dengan sederhana, tanpa memaksa, tentang bagaimana Islam mengajarkannya untuk bersabar, untuk menjaga hati, dan untuk menemukan makna dalam hidup yang penuh cobaan. Malam itu, di tengah salju yang terus turun di luar, percakapan mereka mengalir. Anastasia, yang awalnya hanya ingin bermain-main, mulai mendengar sesuatu yang asing baginya. Cerita tentang harapan, tentang Tuhan yang Maha Pengasih, tentang kehidupan yang memiliki tujuan lebih besar daripada kesenangan sesaat. Ahmad bercerita tentang desanya di Indonesia, tentang sholat di masjid sederhana, tentang adik-adiknya yang menunggu kiriman uangnya. Ia tidak menghakimi Anastasia, tidak pula memandang rendah gaya hidupnya. Ia hanya berbagi dengan ketulusan yang membuat Anastasia merasa diperhatikan, bukan sebagai objek, tetapi sebagai manusia. Saat lonceng kafe berdenting menandakan waktu tutup, Anastasia menyadari bahwa ia tidak ingin malam ini berakhir. Ada sesuatu dalam kata-kata Ahmad yang mengguncang hatinya, meski ia belum bisa memahaminya. Ahmad, di sisi lain, merasa tugasnya malam ini selesai. Ia telah menjaga imannya, menolak godaan, dan berbagi sedikit cahaya dari apa yang ia percaya. Ia mengucapkan salam dengan senyum hangat, lalu meninggalkan kafe. Langkahnya ringan di tengah salju. Anastasia memandangnya dari jendela. Cangkir tehnya sudah dingin, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama,
Ia merasa ada sesuatu yang hilang, bukan kesepian, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia belum tahu namanya. Di luar, salju terus turun, menutupi jejak langkah Ahmad di trotoar. Malam itu, di St. Petersburg yang dingin, sebuah benih kecil telah ditanam. Benih yang akan mengubah hidup dua insan dari dunia yang berbeda. Anastasia pulang ke apartemennya, tapi kali ini ia tidak membawa pulang vodka atau penyesalan. Ia membawa pertanyaan, sebuah rasa ingin tahu yang akan membawanya ke perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Salju masih turun di St. Petersburg, menciptakan selimut putih yang tebal di jalanan dan atap-atap gedung. Kota ini, dengan kanal-kanalnya yang membeku dan lampu jalan yang berkedip-kedip, seolah menyimpan rahasia di setiap sudutnya. Anastasia berjalan pulang dari Cafe Niva, mantel bulunya basah oleh butir-butir salju yang menempel. Malam ini terasa berbeda baginya. Pertemuan singkat dengan Ahmad, pemuda TKI yang sederhana, meninggalkan jejak di pikirannya. Ia tidak terbiasa ditolak, apalagi dengan cara yang begitu sopan dan penuh makna. Ada sesuatu dalam ketenangan Ahmad, dalam cara ia berbicara tentang agamanya, yang membuat Anastasia merasa gelisah. Seolah ada bagian dirinya yang tersentuh tanpa ia mengerti alasannya. Apartemen Anastasia terletak di sebuah gedung tua yang megah di pusat kota, dengan lengget-lengget tinggi dan jendela besar yang menghadap ke Sungai Neva. Di dalam ruangan itu penuh dengan kemewahan yang kosong. Sofa kulit, lampu kristal, dan lukisan-lukisan mahal yang tergantung di dinding. Namun, malam ini, apartemen itu terasa lebih dingin dari biasanya. Anastasia menyalakan pemanas, tapi kehangatan itu tidak sampai ke hatinya. Ia duduk di sofa, memandang cermin besar di ruang tamu. Wajahnya yang selalu menjadi senjatanya untuk menarik perhatian, kini terlihat asing. Matanya yang biasanya penuh percaya diri, kini menyimpan keraguan. Ahmad, dengan buku kecilnya dan sikap teguhnya, telah mengguncang dunianya yang rapuh. Anastasia mencoba mengusir pikiran itu. Ia menuang segelas vodka, minuman yang selalu menjadi temannya di malam-malam sepi. Tapi kali ini, gelas itu tetap utuh di atas meja. Ia teringat kata-kata Ahmad tentang Al-Quran, tentang bagaimana kitab itu memberinya kekuatan di tengah hidup yang keras. Anastasia tidak pernah percaya pada agama. Ia dibesarkan dalam keluarga ateis, di mana Tuhan hanyalah cerita usang yang tidak relevan dengan dunia modern. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Ahmad, dalam ketulusan matanya, yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Ia menyalakan laptopnya, mencari informasi tentang Islam. Tapi kata-kata asing seperti sholat dan syahadat hanya membuatnya bingung. Ia menutup laptop dengan kesal. Namun rasa ingin tahunya tidak hilang. Sementara itu, Ahmad kembali ke asrama buruh di pinggiran St. Petersburg. Asrama itu adalah bangunan tua dengan dinding retak dan bau oli yang menyengat. Di dalam, puluhan pekerja dari berbagai negara berbagi ruang sempit, tidur di ranjang susun yang berderit. Ahmad berbagi kamar dengan 5 TKI lain, semua dari Indonesia, yang sama-sama berjuang mencari nafkah di tanah asing. Malam ini, setelah sholat Isya di sudut kamar dengan sajadah seadanya, Ahmad duduk di ranjangnya, memandang Al-Quran kecil yang selalu ia bawa. Ia teringat Anastasia, wanita yang mendekatinya dengan niat yang jelas-jelas tidak baik. Namun, ia tidak menghakiminya. Ia tahu, di balik senyum manis dan pakaian mewahnya, ada luka yang dalam. Ahmad pernah merasakan luka serupa saat ia kehilangan orang tua dan hampir menyerah pada hidup. Islam menyelamatkannya, dan malam ini ia berdoa agar wanita itu juga menemukan jalan keluar dari kegelapannya. Keesokan harinya, Anastasia bangun dengan kepala yang berat. Ia tidak minum malam tadi, tapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Ia memutuskan
untuk kembali ke Cafe Niva, berharap bertemu Ahmad lagi. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa harus melihat pemuda itu sekali lagi. Ia mengenakan mantel yang lebih sederhana kali ini, berusaha menyembunyikan pesonanya yang biasa ia pamerkan. Kafe itu masih sama, dengan aroma kopi dan roti yang hangat, tapi Ahmad tidak ada di sana. Anastasia duduk di meja yang sama, memesan teh dan menunggu. Jam berlalu, tapi pemuda itu tidak muncul. Ia mulai merasa bodoh. Mengapa ia begitu terobsesi dengan seorang buruh asing yang jelas-jelas tidak tertarik padanya? Namun, saat ia hendak pergi, pelayan tua itu menghampirinya, membawa sebuah catatan kecil. "Seorang pemuda meninggalkan ini untuk Anda," kata pelayan itu sebelum kembali ke dapurnya. Catatan itu sederhana, ditulis dengan tulisan tangan yang rapi. "Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Islam, datanglah ke masjid kecil di Jalan Petrovsky. Malam ini jam 7. Tidak ada nama. Tapi Anastasia tahu itu dari Ahmad. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tidak yakin apakah ia ingin pergi, tapi ada dorongan dalam dirinya yang tidak bisa ia abaikan. Malam itu, dengan langkah ragu-ragu, ia berjalan menuju alamat yang ditulis. Jalan Petrovsky adalah kawasan yang jauh dari pusat kota, dengan bangunan-bangunan tua dan jalanan yang sepi. Masjid kecil itu hampir tidak terlihat, tersembunyi di antara gudang dan toko-toko yang sudah tutup. Bangunannya sederhana, dengan kubah kecil yang nyaris tak terlihat di bawah salju. Lampu di pintu masuk memancarkan cahaya kuning yang lembut, mengundang namun juga menakutkan bagi Anastasia. Di dalam, masjid itu hangat dan sederhana. Karpet merah usang menutupi lantai, dan beberapa pria, kebanyakan pekerja asing, duduk melingkar di sudut ruangan. Ahmad ada di sana, mengenakan kemeja sederhana dan peci hitam. Ia sedang membaca Al-Quran bersama beberapa temannya. Suaranya pelan, namun penuh makna. Anastasia berdiri di ambang pintu, merasa asing dan salah tempat. Ia hampir berbalik pergi, tapi Ahmad melihatnya dan mengangguk ramah, mengundangnya masuk. Dengan jantung berdegup kencang, Anastasia melangkah masuk, menutup kepalanya dengan syal sebagai tanda hormat yang ia pelajari dari internet. Ia duduk di sudut, mendengarkan Ahmad membaca ayat-ayat dalam bahasa Arab, diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Rusia yang disampaikan oleh seorang pria lain. Ahmad berbicara tentang kesabaran, tentang bagaimana Allah menguji hamba-Nya dengan cobaan untuk membuatnya lebih kuat. Ia menceritakan kisah Nabi Ayub yang kehilangan segalanya, namun tetap setia pada Tuhannya. Anastasia mendengarkan dengan saksama, meski pikirannya masih penuh keraguan. Ia tidak percaya pada Tuhan, tapi ada sesuatu dalam cerita itu yang mengena di hatinya. Ia teringat kehilangannya sendiri, bagaimana kematian Ivan merenggut segalanya darinya. Ia ingin bertanya, ingin menyanggah, tapi ia hanya diam, terpaku pada ketenangan yang memancar dari Ahmad dan teman-temannya. Mereka bukan orang kaya, bukan pula orang berpendidikan tinggi, tapi mereka punya sesuatu yang tidak dimilikinya, ketenangan batin. Malam itu, setelah pertemuan selesai, Ahmad menghampiri Anastasia. Ia tidak bertanya mengapa ia datang, hanya menawarkan sebuah buku kecil berbahasa Rusia tentang pengenalan Islam. Anastasia menerimanya dengan tangan gemetar, tidak yakin apa yang ia rasakan. Ia kembali ke apartemennya. Buku itu tergeletak di meja samping tempat tidurnya. Ia tidak membukanya malam itu. Tapi ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan masjid kecil, suara Ahmad, dan cerita tentang seorang nabi yang bertahan meski dunia menghantamnya. Untuk pertama kalinya, Anastasia merasa ada celah kecil di dinding kesepiannya. Celah yang membiarkan seberkas cahaya masuk. Sementara itu, Ahmad kembali ke asramanya, berbaring di ranjang sempitnya. Ia tidak tahu
apakah Anastasia akan kembali. Tapi ia merasa telah melakukan apa yang benar. Ia berdoa, meminta petunjuk untuk dirinya sendiri dan untuk wanita yang tampak begitu tersesat itu. Di luar, salju terus turun, menutupi St. Petersburg dengan kesunyian yang lembut. Malam itu, dua jiwa dari dunia yang berbeda mulai terhubung. Tidak oleh nafsu atau kebetulan, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih besar, cahaya iman yang mulai menyala. Meski masih redup di hati yang telah lama kelam. Salju di St. Petersburg tidak pernah berhenti. Seolah-olah langit ingin menutupi kota dengan lapisan putih yang tak pernah usai. Jalanan di sekitar apartemen Anastasia basah oleh salju yang mencair, mencerminkan lampu-lampu kota yang berkedip di malam hari. Di dalam apartemennya yang mewah, Anastasia duduk di sofa, memandang buku kecil tentang Islam yang diberikan Ahmad. Buku itu masih utuh, belum disentuh sejak ia pulang dari masjid kecil di Jalan Petrovsky malam sebelumnya. Pikirannya kacau, terbelah antara rasa ingin tahu dan ketakutan akan sesuatu yang asing. Ia tidak terbiasa merasa lemah, tidak terbiasa mempertanyakan hidupnya. Namun, pertemuan dengan Ahmad, dengan ketenangannya yang sederhana, telah mengguncang dinding-dinding yang ia bangun selama bertahun-tahun. Anastasia bangkit, mencoba mengalihkan perhatiannya. Ia menyalakan musik keras, lagu-lagu dansa yang biasa mengiringi malam-malamnya di klub. Tapi kali ini, suara itu terasa mengganggu, bukan menghibur. Ia mematikan musik, dan keheningan apartemen kembali menyelimuti. Di sudut ruangan, cermin besar memantulkan bayangannya. Ia mendekati cermin, memandang wajahnya sendiri. Matanya merah, bukan karena air mata, tapi karena kelelahan yang tak pernah ia akui. Ia teringat masa lalunya, masa yang ia kubur dalam-dalam agar tidak menghantuinya. Kematian Ivan, suaminya, bukan hanya kehilangan cinta, tetapi juga awal dari kehancuran hidupnya. Keluarganya menyalahkannya, menyebutnya sebagai penutup pintu kebahagiaan Ivan. Kata-kata itu masih bergema di kepalanya, membuatnya merasa seperti orang asing di dunianya sendiri. Di sisi lain, kota. Ahmad berjalan pulang dari pabrik di pinggiran St. Petersburg. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, menyelinap melalui jaket usangnya. Hari ini adalah shift yang panjang, dengan mesin-mesin yang bising dan aroma oli yang menempel di pakaiannya. Tapi Ahmad tidak mengeluh. Ia terbiasa dengan kerja keras, terbiasa dengan kehidupan yang tidak pernah mudah. Di asrama buruh, ia berbagi kamar dengan two men sesama TKI yang kini sedang duduk di sekitar meja kecil, berbagi cerita tentang kampung halaman. Ahmad ikut duduk, mendengarkan dengan senyum kecil, tapi pikirannya melayang ke Anastasia. Ia tidak tahu apakah wanita itu akan kembali ke masjid, atau apakah buku yang ia berikan akan dibaca. Tapi ia merasa ada tanggung jawab di pundaknya. Tanggung jawab untuk berbagi kebenaran yang telah menyelamatkannya dari kegelapan. Ahmad mengeluarkan Al-Quran kecilnya, membaca ayat-ayat tentang rahmat Allah. Ia teringat masa lalunya saat ia masih remaja di desa kecil di Jawa Tengah. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam banjir besar yang melanda desanya. Saat itu, ia merasa dunia telah berakhir. Ia pernah berdiri di tepi sawah, memandang langit kelabu, berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi seorang ulama tua di masjid desa melihat keputusasaannya. Ulama itu mengajaknya duduk, menceritakan kisah-kisah para nabi yang menghadapi cobaan jauh lebih berat. Ahmad belajar bahwa iman adalah pelita di tengah badai, dan sejak itu ia berjanji untuk tidak pernah menyerah apapun yang terjadi. Rusia, dengan segala kerasnya, hanyalah cobaan lain yang harus ia lalui. Keesokan harinya, Anastasia memutuskan untuk kembali ke masjid kecil di Jalan Petrovsky. Ia tidak tahu mengapa ia melakukan ini, tapi ada dorongan dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan. Ia mengenakan mantel sederhana dan syal
yang menutupi rambutnya berusaha menyatu dengan suasana yang asing baginya. Salju turun lebih deras hari ini, membuat langkahnya terasa berat. Saat tiba di masjid, ia melihat Ahmad sedang membantu beberapa pekerja lain membersihkan salju dari halaman. Ia berdiri di kejauhan, mengamati pemuda itu. Ahmad bekerja dengan penuh semangat, tertawa bersama teman-temannya, seolah salju dan dingin bukanlah beban. Anastasia merasa iri. Bagaimana seseorang yang hidupnya begitu sederhana bisa tampak begitu bahagia? Malam itu, masjid kembali mengadakan pengajian kecil. Anastasia duduk di sudut, seperti malam sebelumnya, mendengarkan Ahmad dan teman Temonia berbicara tentang Islam. Kali ini, mereka membahas kisah Nabi Yunus yang terjebak dalam perut ikan, namun tidak pernah kehilangan harapan. Anastasia mendengarkan dengan saksama. Meski pikirannya masih dipenuhi keraguan, ia tidak bisa memahami bagaimana sebuah cerita kuno bisa relevan dengan hidupnya. Tapi ada sesuatu dalam cara Ahmad berbicara, dengan ketulusan yang tidak dibuat-buat, yang membuatnya terus mendengarkan. Setelah pengajian selesai, Ahmad menghampirinya, membawa secawan teh hangat. Ia tidak bertanya banyak, hanya menyarankan Anastasia untuk membaca buku yang ia berikan. Anastasia mengangguk, meski hatinya masih ragu. Malam itu, di apartemennya, Anastasia akhirnya membuka buku itu. Ia membaca tentang konsep tauhid, tentang Tuhan yang Maha Pengasih, tentang hidup yang memiliki tujuan lebih besar dari sekadar kesenangan duniawi. Kata-kata itu sederhana, tapi entah mengapa mereka mengena di hatinya. Ia teringat malam-malam yang ia habiskan di klub, mencari kebahagiaan yang selalu hilang saat fajar tiba. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada jalan lain untuk hidupnya? Tapi pikiran itu terhenti ketika ia merasa dadanya sesak. Ia terbatuk, dan rasa sakit yang tiba-tiba menusuk membuatnya tersandung. Ia mengabaikannya, menganggap itu hanya efek dari udara dingin. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa lemah, dan napasnya semakin berat. Keesokan harinya, Anastasia tidak pergi ke masjid. Ia terbangun dengan demam tinggi dan batuk yang tidak berhenti. Ia mencoba minum obat yang ada di apartemennya, tapi kondisinya tidak membaik. Panik mulai menyelinap, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak punya keluarga di St. Petersburg, tidak punya teman dekat yang bisa diandalkan. Di tengah kebingungannya, ia teringat Ahmad. Dengan tangan gemetar, ia mencari catatan yang diberikan pelayan kafe. Tidak ada nomor telepon, hanya alamat masjid. Ia memutuskan untuk pergi ke sana, meski tubuhnya terasa seperti akan ambruk saat tiba di masjid. Anastasia hampir pingsan di depan pintu. Ahmad, yang kebetulan ada di sana, segera menolongnya. Ia membawa Anastasia ke ruang kecil di dalam masjid, tempat beberapa pekerja sering beristirahat. Dengan bantuan seorang teman yang tahu sedikit tentang kesehatan, Ahmad memeriksa kondisinya. Anastasia demam tinggi dan batuknya terdengar tidak wajar. Ahmad menyarankan untuk membawanya ke dokter, tapi Anastasia menolak. Ia tidak ingin ke rumah sakit, tidak ingin menghadapi kenyataan bahwa tubuhnya mungkin sedang memberontak akibat gaya hidupnya yang tidak sehat. Selama bertahun-tahun, Ahmad tidak memaksa. Ia hanya duduk di samping Anastasia, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Ia tidak tahu apakah itu akan membantu, tapi ia percaya bahwa kata-kata suci itu membawa ketenangan. Anastasia yang terbaring lemah mendengarkan suara itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Ada seseorang yang peduli, bukan karena penampilannya atau apa yang bisa ia berikan, tapi karena kemanusiaannya. Ia tidak tahu apakah itu iman atau hanya kelelahan, tapi ia merasa ada kehangatan yang perlahan merayap di hatinya. Malam itu, Ahmad tinggal di masjid lebih lama, memastikan Anastasia cukup kuat untuk pulang. Ia memberikan air hangat dan beberapa obat sederhana
yang dimiliki teman-temannya. Anastasia, meski masih lemah, merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai melihat Ahmad bukan sebagai pria yang menolaknya, tapi sebagai seseorang yang membawa harapan. Sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Di luar, salju terus turun, menutupi St. Petersburg dengan kesunyian yang lembut. Di dalam masjid kecil itu, sebuah ikatan mulai terbentuk. Bukan karena nafsu, tapi karena keikhlasan yang perlahan menyala di tengah kegelapan. Salju di St. Petersburg turun semakin deras, menyelimuti kota dengan lapisan putih yang tebal dan sunyi. Angin musim dingin menggerus jalanan, membuat trotoar licin dan udara terasa seperti pisau yang menusuk kulit. Di dalam apartemennya yang megah, Anastasia terbaring di sofa. Tubuhnya lemah dan napasnya tersengal. Batuk yang mengguncang dadanya tidak kunjung reda, dan demamnya semakin tinggi. Ia mencoba mengabaikan rasa sakit itu selama beberapa hari, berpikir itu hanya flu biasa yang akan hilang dengan sendirinya. Namun, malam ini, ia tidak bisa lagi menipu diri sendiri. Tubuhnya terasa seperti menyerah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut-takut bahwa hidupnya yang penuh kekosongan akan berakhir tanpa makna. Anastasia memandang buku kecil tentang Islam yang tergeletak di meja sampingnya. Ia telah membaca beberapa halaman, tapi kata-kata tentang Tuhan dan keimanan masih terasa asing, seperti bahasa dari dunia lain. Namun, di tengah keputusasaannya, ia teringat malam di masjid kecil saat Ahmad duduk di sisinya, membaca ayat-ayat dengan suara yang tenang. Suara itu, meski sederhana, memberinya rasa aman yang tidak bisa ia jelaskan. Ia ingin kembali ke masjid itu, ingin bertemu Ahmad lagi, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Ia hanya bisa terbaring, memandang lenggit-lenggit apartemen yang dingin, merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Di pinggiran kota, Ahmad melangkah keluar dari pabrik setelah shift malam yang melelahkan. Jaketnya yang usang tidak cukup melindunginya dari angin dingin, tapi ia tidak peduli. Pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran tentang Anastasia. Ia tidak melihatnya di masjid selama beberapa hari, dan nalurinya mengatakan bahwa sesuatu tidak beres. Setelah sholat maghrib di asrama, ia memutuskan untuk pergi ke kafe Niva, berharap menemukan petunjuk tentang keberadaan wanita itu. Kafe itu sepi malam ini. Hanya ada beberapa pelanggan yang duduk di sudut, menghangatkan diri dengan kopi dan teh. Pelayan tua yang biasa melayani Anastasia mengenali Ahmad dan memberitahunya bahwa wanita itu tidak muncul sejak terakhir kali mereka bertemu. Ahmad merasa ada beban di dadanya. Ia tahu Anastasia hidup sendirian dan dalam kondisi lemah seperti terakhir ia lihat. Wanita itu mungkin membutuhkan bantuan. Dengan langkah cepat, Ahmad menuju alamat yang ia dengar dari pelayan kafe. Sebuah gedung apartemen mewah di pusat kota. Salju menghambat perjalanannya, tapi ia terus berjalan, berdoa dalam hati agar Anastasia baik-baik saja. Saat tiba di gedung itu, ia ragu sejenak. Ia hanyalah buruh miskin, dan dunia Anastasia begitu berbeda dari dunianya. Tapi imannya mendorongnya untuk melangkah masuk. Penjaga gedung, seorang pria tua dengan wajah keras, memandangnya curiga. Tapi Ahmad menjelaskan bahwa ia hanya ingin memastikan temannya baik-baik saja. Setelah beberapa saat, penjaga mengizinkannya naik ke lantai tempat tinggal Anastasia. Ketika pintu apartemen terbuka, Ahmad melihat Anastasia terbaring di sofa. Wajahnya pucat dan keringat membasahi dahinya. Ia segera mendekat, memeriksa suhu tubuhnya dengan tangan. Demamnya sangat tinggi dan batuknya terdengar semakin parah. Ahmad tidak panik, tapi ia tahu situasinya serius. Ia mencari air hangat dan kain untuk mengompres dahi Anastasia, lalu menghubungi seorang teman TKI yang pernah bekerja sebagai asisten medis di kampungnya. Teman itu datang membawa beberapa obat sederhana
dan menyarankan agar Anastasia segera ke dokter. Namun, Anastasia, meski lemah, menolak dengan isyarat tangan. Ia tidak ingin ke rumah sakit, tidak ingin menghadapi kenyataan yang mungkin lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ahmad tidak memaksa. Ia duduk di samping sofa, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan, seperti yang ia lakukan di masjid. Ia memilih ayat-ayat tentang penyembuhan dan rahmat Allah, berharap itu bisa memberi ketenangan bagi Anastasia. Wanita itu, meski setengah sadar, mendengar suara Ahmad. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatnya merasa aman, seolah dunia tidak lagi begitu menakutkan. Ahmad juga membuatkan teh hangat dan memastikan Anastasia minum obat yang dibawa temannya. Malam itu, ia tinggal di apartemen, tidur di kursi sederhana di sudut ruangan, memastikan Anastasia tidak sendirian. Keesokan harinya, kondisi Anastasia sedikit membaik, tapi ia masih terlalu lemah untuk bangun. Ahmad kembali ke apartemen setelah shift paginya, membawa makanan sederhana yang ia beli dari pasar kecil dekat asrama. Ia memasak sup ayam dengan resep dari desanya, sesuatu yang selalu dibuat ibunya saat ia sakit dulu. Aroma sup itu memenuhi apartemen, menggantikan hawa dingin dengan kehangatan sederhana. Anastasia, yang mulai bisa duduk, memandang Ahmad dengan rasa kagum bercampur bingung. Ia tidak terbiasa dengan kebaikan tanpa pamrih. Selama ini, orang-orang mendekatinya karena kecantikannya atau karena mereka menginginkan sesuatu. Tapi Ahmad berbeda. Ia tidak meminta apapun, hanya duduk di sisinya, membaca buku sucinya dan merawatnya dengan penuh perhatian. Di tengah kelemahannya, Anastasia mulai membuka diri. Ia menceritakan sedikit tentang hidupnya, tentang kematian Ivan, tentang keluarganya yang menolaknya, tentang malam-malam yang ia habiskan untuk melarikan diri dari kesedihan. Ahmad mendengarkan tanpa menghakimi, hanya mengangguk pelan, matanya penuh empati. Ia kemudian berbagi kisahnya sendiri, tentang bagaimana ia kehilangan orang tuanya, tentang keputusasaannya sebagai remaja, dan tentang bagaimana Islam memberinya harapan baru. Ia bercerita tentang sholat, tentang dizikir yang menenangkan hatinya, tentang keyakinan bahwa setiap cobaan memiliki hikmah. Anastasia mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kota-kota tentang Tuhan tidak terdengar seperti dongeng kosong. Hari-hari berikutnya, Ahmad terus datang ke apartemen Anastasia, membawa makanan, obat, dan cerita-cerita kecil tentang kehidupan TKI di Rusia. Ia memperkenalkan Anastasia pada beberapa temannya, pekerja sederhana yang hidup dengan penuh syukur meski dalam kemiskinan. Anastasia melihat kebahagiaan di wajah mereka, kebahagiaan yang tidak ia temukan di klub-klub mewah atau gelas-gelas vodka. Ia mulai membaca buku tentang Islam dengan lebih serius, mencoba memahami konsep-konsep yang awalnya terasa asing. Ahmad tidak pernah memaksa, hanya menjawab pertanyaannya dengan sabar, menjelaskan dengan cara yang sederhana tapi penuh makna. Suatu malam, ketika salju turun dengan lembut di luar jendela, Anastasia merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia masih sakit, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia meminta Ahmad untuk mengajarinya lebih banyak tentang Islam. Ahmad membawa sebuah Al-Quran dengan terjemahan bahasa Rusia, membacakan ayat-ayat tentang rahmat dan pengampunan. Anastasia mendengarkan, dan air mata mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Ia tidak tahu apakah itu karena kelelahan atau karena sesuatu yang lebih dalam. Tapi ia merasa ada panggilan di hatinya, panggilan untuk mencari makna yang selama ini ia hindari. Malam itu, di masjid kecil di Jalan Petruski, Anastasia mengambil langkah besar. Dengan Ahmad dan beberapa pekerja lain sebagai saksi, ia mengucapkan syahadat, kata-kata sederhana yang mengubah hidupnya. Ia merasa seperti beban berat terangkat dari pundaknya, meski tubuhnya masih lemah. Ahmad tersenyum, matanya berkaca-kaca, merasa syukur
atas perjalanan yang telah membawa mereka ke titik ini. Di luar, salju terus turun, menutupi St. Petersburg dengan kesunyian yang lembut. Di dalam masjid kecil itu, sebuah jiwa yang tersesat telah menemukan cahaya iman yang mulai menyala di tengah kegelapan yang telah lama menyelimutinya. Salju di St. Petersburg mulai mereda, meninggalkan kota dengan lapisan putih yang berkilau di bawah sinar matahari pagi yang jarang muncul. Sungai Niva yang membelah kota mencerminkan langit kelabu yang perlahan membuka celah-celah biru. Di dalam apartemennya, Anastasia berdiri di depan cermin, memandang dirinya sendiri dengan pandangan baru. Wajahnya masih pucat akibat penyakit yang perlahan mulai reda. Tapi matanya kini memancarkan sesuatu yang berbeda, secercah harapan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia mengenakan syal sederhana yang menutupi rambutnya. Sebuah kebiasaan baru yang ia pelajari setelah mengucap syahadat di masjid kecil di Jalan Petrovsky. Tubuhnya masih lemah, tapi hatinya terasa lebih kuat, seolah ada tenaga baru yang mengalir di dalam dirinya. Hari-hari setelah keputusannya memeluk Islam terasa seperti babak baru dalam hidup Anastasia. Ia mulai belajar sholat, mengikuti gerakan yang diajarkan Ahmad dengan penuh kesabaran. Awalnya, gerakan itu terasa asing, dan ia sering lupa urutan atau kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Tapi setiap kali ia merasa frustrasi, Ahmad ada di sisinya, menjelaskan dengan tenang bahwa Islam adalah perjalanan, bukan lomba. Anastasia juga mulai membaca Al-Quran dengan terjemahan bahasa Rusia, mencoba memahami ayat-ayat yang dulu hanya terdengar seperti kata-kata indah tanpa makna. Ia menemukan ketenangan dalam ayat-ayat tentang pengampunan, tentang bagaimana Allah selalu membuka pintu bagi mereka yang kembali kepadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya memiliki arah. Meski ia masih belajar menapaki jalan itu, Ahmad di sisi lain terus menjalani rutinitasnya sebagai buruh pabrik di pinggiran kota. Shift malam yang melelahkan dan asrama yang penuh sesak tetap menjadi bagian dari hidupnya. Tapi ia merasa ada kehangatan baru dalam hatinya. Melihat perubahan Anastasia dari wanita yang tersesat dalam kegelapan menjadi seseorang yang mencari cahaya, membuatnya bersyukur. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertemuan singkat di Cafe Niva akan membawanya ke titik ini. Namun, di tengah rasa syukurnya, Ahmad juga merasa ada ikatan yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar tanggung jawab dakwah. Ia mulai memperhatikan Anastasia bukan hanya sebagai seseorang yang ia bantu, tapi sebagai wanita yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk mengubah hidupnya. Anastasia, yang kini mulai pulih dari penyakitnya, sering mengunjungi masjid kecil di Jalan Petrovsky. Ia belajar bersama komunitas kecil di sana. Kebanyakan pekerja asing yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka adalah orang-orang sederhana, buruh, dan pedagang yang hidup jauh dari keluarga mereka. Tapi wajah mereka selalu penuh dengan senyum dan keikhlasan. Anastasia kagum melihat bagaimana mereka tetap bersyukur meski hidup dalam kesulitan. Ia mulai memahami apa yang Ahmad ceritakan tentang kekuatan iman, tentang bagaimana Islam mengajarkan untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Ia juga mulai mengenakan hijab sederhana, sesuatu yang awalnya terasa aneh, tapi kini memberinya rasa percaya diri yang baru. Suatu hari, saat salju mulai mencair dan musim dingin perlahan berganti, Ahmad mengunjungi Anastasia di apartemennya. Ia membawa sebuah Al-Quran baru dengan sampul kulit sederhana, hadiah dari teman temonya di masjid untuk menyambut perjalanan barunya. Anastasia menerima hadiah itu dengan mata berkaca-kaca, merasa tersentuh oleh kebaikan yang terus ia terima. Mereka duduk bersama di ruang tamu, berbagi teh hangat dan cerita tentang hari-hari mereka. Anastasia menceritakan bagaimana ia mulai merasa damai, bagaimana sholat menjadi momen di mana ia bisa melepaskan beban masa lalunya. Ahmad
mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa ada ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Malam itu, di bawah langit ST Petersburg yang mulai cerah, Ahmad mengambil keputusan besar. Ia merasa bahwa perasaannya kepada Anastasia bukan lagi sekadar simpati, tapi cinta yang tumbuh dari keikhlasan dan iman. Ia tahu bahwa cinta dalam Islam harus dibangun di atas dasar yang halal, dan ia tidak ingin melanggar nilai-nilai yang telah menuntunnya selama ini. Dengan hati yang penuh doa, ia melamar Anastasia secara sederhana, mengungkapkan keinginannya untuk membangun hidup bersama. Dalam kerangka pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam, Anastasia yang awalnya terkejut, merasa hatinya dipenuhi kehangatan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya yang dulu penuh dengan kekosongan akan membawanya ke momen ini. Pernikahan mereka diadakan di masjid kecil di Jalan Petrovsky, sebuah upacara sederhana yang dihadiri oleh komunitas TKI dan beberapa warga lokal yang mulai mengenal Anastasia. Masjid itu dihias dengan kain sederhana dan lampu-lampu kecil, menciptakan suasana yang hangat di tengah udara musim dingin yang masih terasa. Anastasia mengenakan gaun putih sederhana dengan hijab yang menutupi rambutnya. Wajahnya berseri meski tanpa riasan tebal yang dulu menjadi ciri khasnya. Ahmad mengenakan kemeja putih dan peci berstanding di sisinya, memimpin doa dengan suara yang penuh keyakinan. Para saksi, teman-teman Ahmad dari asrama, dan beberapa jamaah masjid tersenyum menyaksikan dua jiwa yang bersatu dalam ikatan suci. Setelah pernikahan, Anastasia dan Ahmad memulai hidup baru mereka di apartemen kecil yang mereka sewa di pinggiran kota. Apartemen itu jauh dari kemewahan tempat tinggal Anastasia sebelumnya, tapi penuh dengan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan di gedung-gedung mewah. Mereka menghabiskan malam-malam mereka dengan sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama, dan berbagi cerita tentang impian mereka. Anastasia, yang kini mulai sehat sepenuhnya, belajar memasak makanan Indonesia dari Ahmad, meski seringkali hasilnya jauh dari sempurna. Mereka tertawa bersama, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah Anastasia hargai. Komunitas TKI di ST Petersburg menjadi keluarga baru bagi Anastasia. Mereka mengajarinya lebih banyak tentang Islam, tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh syukur meski dalam keterbatasan. Anastasia juga mulai berbagi ceritanya dengan wanita-wanita lain di masjid tentang perjalanan hidupnya dari kegelapan menuju cahaya. Ia ingin mereka tahu bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Ahmad, di sisi lain, merasa hidupnya kini lengkap. Ia tetap bekerja di pabrik, tapi kini ia memiliki tujuan baru. Membangun keluarga yang dipenuhi cinta dan iman. Suatu sore, ketika salju mulai digantikan oleh tetesan air hujan yang menandakan datangnya musim semi, Anastasia dan Ahmad berjalan di tepi sungai Neva. Langit di atas mereka cerah dengan warna biru yang lembut dan awan putih yang berarak perlahan. Mereka duduk di bangku kayu, memandang air sungai yang mengalir tenang. Anastasia memegang tangan Ahmad, merasa bersyukur atas perjalanan yang telah membawanya ke titik ini. Ia tidak lagi merasa seperti kapal tanpa sauh. Ia telah menemukan pelabuhan, bukan hanya dalam diri Ahmad, tapi dalam iman yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Ahmad, dengan Al-Quran kecil di saku jaketnya, memandang Anastasia dengan senyum penuh cinta. Ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan selalu mudah, bahwa Rusia dengan segala kerasnya akan terus menguji mereka. Tapi ia juga tahu bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih kuat dari salju atau angin musim dingin. Iman yang menyatukan mereka, dan cinta yang dibangun di atas keikhlasan. Di tepi sungai Neva, di bawah langit ST Petersburg yang mulai menghangat, mereka berdoa bersama, memohon kekuatan untuk menjalani hidup yang baru, hidup yang penuh dengan harapan dan cahaya.